Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi ini pertemuan kita yang ke-12 selama awal sebelum UTS. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait critical thinking and sustainability. Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat? Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita membahas critical thinking and sustainability. Nah, apa itu hubungannya critical thinking ataupun creative thinking dengan sustainability? Nah, itu ada hubungannya teman-teman ternyata. Kita pelajari ketika kita menerima informasi dan kemudian memasang keterampilan kita dalam menganalisis atau memasang kekritisan kita, berpikir kritis kita, terus dalam menganalisis atau mensintesis dan mengevaluasi. Nah, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi itu merupakan kesatuan yang ada pada keterampilan dan berpikir kritis. Nah, di sini nanti dengan sikap dan niat yang benar sehingga mungkin kita membuat penilaian dan pengambilan tindakan. Nah, melalui sikap, bagaimana melalui sikap mampu mendorong orang berpikir kritis maupun kreatif untuk dihubungkan dengan keberlanjutan atau sustainable ini. Nah, terus ada juga keterampilan. Dalam berpikir kritis itu salah satu unsurnya juga termasuk keterampilan. Dan yang ketiga, kesadaran diri dikolaborasikan. Nah, sikap, keterampilan, kesadaran diri plus kolaborasi ini merupakan perilaku atau hal yang sebuah etika yang harus kita miliki agar apa? Agar berpikir kritis kita mampu menghasilkan keberlanjutan pada sesuatu objek. Nah, objeknya apa? Ya, kalau kita bisnis berarti objeknya ya dalam bisnis kita gitu. Nah, terus kita perlu mengetahui nih before UTS itu kita juga membahas bahwa berpikir kritis mampu memecahkan masalah. Terus di mana dalam berpikir kritis akan membantu kita memecahkan masalah seperti meningkatkan kesejahteraan manusia dalam atau meningkatkan kesejahteraan pada diri kita atau seseorang dan aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan. Nah, ini mungkin pemecahan masalah dalam sustainable-nya juga, teman-teman. Jadi kita perlu ketahui karena di sini mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan. Nah, sedangkan kalau kita ketahui bahwa
dalam sustainability development atau pembangunan keberlanjutan itu gunanya untuk dari hasil sumber daya kita tingkatkan kan. Misalnya pendidikan kita perbaiki, kemiskinan berarti kita tuntaskan. Terus ada pemberdayaan lainnya. Nah, kalau berpikir kritis untuk pemecahan masalah di sini mampu mensejahterakan seseorang dan aktivitas ekonomi, berarti ini memecahkan masalah terkait sustainability development. Nah, yang kedua, menciptakan solusi terhadap masalah kompleks, deforestasi, urbanisasi, dan kepadatan penduduk. Nah, sudah jelas nih ada kata urbanisasi, kepadatan penduduk, dan deforestasi. Nah, di sini mampu menciptakan solusi terkait masalah tersebut, artinya bahwa kalau kita berpikir kritis, ternyata mampu memberikan solusi dari hal tersebut. Terus, memberikan insentif terhadap pengurangan perubahan iklim dan pemanasan global oleh seluruh masyarakat dan industri di dunia melalui kolaborasi. Tadi saya sebutkan bahwa adanya kesadaran diri itu nantinya harus dicondongkan ke kolaborasi. Nah, kenapa? Ternyata kalau kita berpikir kritis dengan adanya kesadaran diri dan kolaborasi ini, kita mampu memberikan dampak atau memberikan insentif terhadap pengurangan perubahan iklim dan pemanasan global, di mana ada kerjasama masyarakat dengan industri. Nah, disinilah kenapa sifat kritis tadi sangat diperlukan. Yang keempat itu menghilangkan bahan kimia beracun dan plastik dari udara yang menyebabkan kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki. Nah, ini mungkin lebih ke spesifik CSR-nya dari perusahaan. Jadi, CSR dari perusahaan ini memang harus seseorang tersebut, seorang manajemen dalam CSR atau pemimpin dalam perusahaan itu dalam menerapkan sesuatu sesuatu yang berkelanjutan itu juga harus dilihat dari keberlanjutannya CSR itu. Agar apa? Agar tidak menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Berikutnya, ya dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Kalau misalnya belum, kita lanjut. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ditanyakan? Ya, Peter izin bertanya, silakan. Baik, Bu. Saya mau bertanya, sustainable business model itu termasuk Silakan, Peter, kalau ingin bertanya, ya, bisa on mic. udah Suaranya belum kedengaran, Bu. terdengar soalnya. Kalau dia udah kedengaran, Bu. Kalau ini udah kedengaran, Bu. Iya, sudah. Udah. Kalau pertanyaan saya tuh kalau apa? Sustainable business model itu termasuk cara manusia berpikir kritis untuk memajukan sebuah bisnis gitu, itu termasuk ya, Bu? Terima kasih. Sustainability model bisnis mewajibkan mahasiswa untuk berpikir kritis atau tidak? Iya. Iya. Sustainability business model itu memang perlu, maksudnya memang diperlukan dalam kita mempelajari suatu bisnis.
Seperti halnya kita di Stekom ini, ada mata kuliah sustainability model bisnis kan? Nah, di sini dalam penerapannya, selain kita dibutuhkan kreativitas, kita tentunya harus berpikir secara kritis. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita menginginkan bisnis kita berkelanjutan. Nah, dalam keberlanjutan itu, tentunya kita harus memikirkan cara-cara strategi bagaimana agar ini mampu berkelanjutan nih sampai ibaratnya sebagai eh apa namanya? Timing eh sebagai kunci hidup, menjalankan hidup ibaratnya, sebagai pekerjaan tetap saya bisnis ini. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti kalau kita sudah memikirkan bahwa kita memerlukan strategi-strategi ini untuk biar usaha ini mampu menghidupi kita sampai ibaratnya berkelanjutan sampai kita tua. Nah, cara berpikir kita untuk mencari strategi ini udah termasuk berpikir kritis. Disinilah ada hubungannya sustainability business model dengan sustainability, maaf, dengan creative and critical thinking. Bisa dipahami dari situ? Bisa Ibu. Ya, jadi dalam kita menjalankan step by step dari sustainability-nya aja, kita kan nanti menciptakan sebuah strategi kan. Kalau kita menciptakan sebuah strategi secara otomatis, pikiran kita harus kritis, tentunya didukung dengan kreativitas, di mana apa namanya, usaha yang kita terapkan biar mudah diterima oleh masyarakat umum sampai keberlanjutannya. Nah, kalau sustainability development goals dengan sustainability business model itu merupakan satu kesatuan yang berbeda yang asli. Bedanya gimana? Keberlanjutan bisnis dengan keberlanjutan pembangunan itu sangat beda. Kalau keberlanjutan bisnis, mungkin secara individual dalam penerapan bisnis. Sedangkan keberlanjutan development goals itu, kita ketahui bahwa eh, sustainability development goals itu ada 7 kriteria atau 7 pembangunan keberlanjutan. Sedangkan sustainability model bisnis itu pengembangan dari bisnis kita. Itu merupakan satu kesatuan yang berbeda ya teman-teman. Bisa dipahami? Sedangkan dalam konteks ini, em, walaupun tadi saya menjelaskan bahwa sustainability model bisnis itu memang memiliki keterkaitannya dengan creative and critical thinking, tetapi dalam pembahasan ini saya eh, memberikan penjelasan bahwa sustainability development goals pada creative and critical thinking ini. Jadi belum mencapai ke sustainability model bisnis, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Jadi, saya lanjut. Berpikir kritis ini juga membantu menghubungkan titik di antara 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Kenapa saya mengambil sustainable development goals? Karena mungkin secara lingkup dalam sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah apa namanya? Itu juga ada dorongan dari pemerintahan. Nah, dorongan dari pemerintahan itu juga ada hubungannya tentang sustainability development goals. Makanya, dalam berpikir kritis ini mampu menghubungkan titik di antara 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Nah, ini nanti dilihat dari kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan terkait di darat maupun air dalam pembangunan di mana kita nanti berkontribusi untuk bertanggung jawab ibaratnya dalam produksi industri. Nah, dalam produksi industri, apa itu tanggung jawab produksi industri? Ya tadi yang saya sebutkan terkait CSR. Nah, terkait CSR ini kenapa penting? Karena tadi kalau kita membuat secara produksi secara kreatif tentunya tidak akan
ada masyarakat atau suatu kelompok yang dirugikan. Nah, makanya disinilah dibutuhkanlah kita mampu berpikir kritis dan kreatif agar semua cukup kompleks dan saling berhubungan ini mampu diterapkan dengan baik atau mampu mendapatkan solusi yang baik atas kritis kita dan kreativitas kita. Terus teman-teman, dalam pembangunan keberlanjutan ini berupaya untuk selalu mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi peserta didik dari semua tingkat pendidikan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap alam dan masyarakat. Nah, alam dan masyarakat itu apa maksudnya? Ya, lingkungan kita dan masyarakat. Terus sebagai upaya untuk disengaja yang diarahkan untuk mendukung atau berkontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan. Nah, terus berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dilakukan untuk mengeksplor dan menyelesaikan masalah-masalah dan dilema ekonomi, sosial, atau lingkungan pembangunan keberlanjutan. Terus, bagaimana berpikir kritis ini mampu memberikan ruang untuk pembangunan berkelanjutan? Nah, mungkin ada tanggapan, ada tahu caranya bagaimana? Mungkin Muhammad Rizal Fahrul bisa dijelaskan bagaimana berpikir kritis ini mampu memberikan ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Muhammad Rizal Fahrul bisa bisa on cam atau on mic. Rian Pradana. Ya, Muhammad Rizal Fahrul bagaimana berpikir kritis ini mampu memberikan ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, tolong dijelaskan yang kamu pahami. Bisa on mic? Muhammad Rizal Fahrur. Iya Bu, sebentar Bu. Ya. Butuh waktu berapa lama ini? 1 menit. Oke.
Udah 1 menit, Muhammad Rizal Fahrul. Ayo. Ayo Muhammad Rizal. Kenapa? Iya, beneran magang ini. Ayo, oke, jawab lewat chat. Oke, sambil menunggu Muhammad Rizal Fahrul menjawab di chat, saya langsung menjelaskan juga. Jadi, bagaimana berpikir kritis mampu memberikan ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana teman-teman? Perlu kita ketahui. Jadi, pertama, pengembangan kemampuan berpikir kritis sendiri dapat memandu transformasi seseorang menjadi pemikir kritis dan pemecah masalah. Jadi, seseorang yang mampu berpikir kritis ini tentunya mampu memecahkan masalah sesuai penjelasan slide yang sebelumnya. Terus, bagi orang yang mampu memberikan ruang pembangunan berlanjutan itu, dia adalah pembelajar yang mandiri dan tentunya terbuka untuk mengambil inisiatif mengungkapkan cara baru dan beragam dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan transformasi dari masyarakat. Nah, seseorang itu juga akan melakukan hal ini dengan memanfaatkan berbagai strategi yang berupaya mengembangkan atau meningkatkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, kalau dari Muhammad Rizal Fahrul sendiri, itu pentingnya untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi agar dapat mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan kita. Nah, menurut teman-teman semua bagaimana atas jawabannya dari Rizal? Rian Pradana, ada tanggapan? Oke, jawabannya enggak, apa namanya? Oke, karena udah dijawab, terima kasih. Jadi teman-teman, seseorang yang bagaimana berpikir ini mampu menjadi ruang untuk melanjutkan pembangunan keberlanjutan ini, berarti kuncinya ada metode pembelajaran yang mandiri pada diri seseorang dan keterbukaan. Nah, orang yang terbuka atau mampu mengambil inisiatif dirinya sendiri untuk berpikir kritis dan kreatif ini, nah dia nanti akan mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan transformasi masyarakatnya. Gitu. Terus, apa saja cara untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif pada mahasiswa untuk berpikir berkelanjutan? Nah, yang pertama kita bahas mengenai mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi, rasa ingin tahu ini merupakan cara dalam mengembangkan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa untuk berpikir berkelanjutan. Kita perlu ketahui nih,
rasa ingin tahu adalah keinginan untuk belajar, mengeksplor dan menemukan hal-hal baru, serta dapat mendorong pemikir kritis dan kreatif. Nah, rasa ingin tahu ini dapat membantu untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan bermakna. Nah, untuk menantang asumsi dan norma. Untuk apa lagi? Untuk mencari perspektif dan informasi yang beragam dan eksperimen dengan solusi dan alternatif yang berbeda. Nah, sehingga untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ini dapat menggunakan alat seperti penelitian, wawancara, survei, dan observasi untuk menghasilkan penyempurnaan idenya untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang dalam pengetahuan mereka. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa dalam mengeksplor berpikir kritis ini juga dibutuhkan sebuah penelitian atau sumber data, wawancara, survei, dan observasi. Nah, dalam untuk berpikir berkelanjutan, seseorang juga dibutuhkan penelitian, wawancara, survei, dan observasi ini. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan. Terus ternyata kita harus merangkul nih ketidakpastian. Tidak hanya kepastian, tapi kita juga mampu berkecimpungan pada ketidakpastian. Kenapa? Karena ketidakpastian ini sebagai keadaan yang tidak mengetahui atau tidak yakin terhadap sesuatu dan dapat menjadi sumber kecemasan stres bagi mahasiswa ya. Namun ketidakpastian juga dapat menjadi katalis bagi pemikir kritis dan kreatif. Karena ketidakpastian memaksa seseorang untuk berpikir di luar kebiasaan, beradaptasi dengan perubahan situasi, belajar dari kegagalan dan umpan balik. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian ini, mahasiswa atau seseorang ini dapat menggunakan alat seperti skenario, pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi untuk mengeksplor dan memvalidasi ide-ide mereka serta mengulangi dan meningkatkan hasil desain mereka. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga dengan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kolaborasi ini sebagai proses bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Terus sehingga mampu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana kolaborasi ini nanti akan membantu belajar satu sama lain, yaitu antar tim ini untuk bertukar dan mengintegrasikan ide mereka di mana memanfaatkan beragam keterampilan dan keahlian untuk bersama-sama menciptakan solusi yang lebih efektif dan inklusif. Terus untuk berkolaborasi dengan orang lain, seseorang ini dapat menggunakan alat seperti loka karya, diskusi kelompok, umpan balik rekan, dan presentasi. Untuk ini perlulah komunikasi dan berbagi ide-ide sehingga ini dibutuhkan pengumpulan dan penggabungan masukan dari pemangku kepentingan dan pengguna. Itu yang terkait kolaborasi dengan orang lain. Terus yang keempat, merenungkan latihan. Jadi perlulah latihan, refleksi. Perlunya latihan refleksi ini sebagai proses memikirkan dan mengevaluasi tindakan, pengalaman, dan bahkan pembelajaran diri seseorang. Nah, di sini menumbuhkan berpikir kritis dan kreatif. Terus perlu kita ketahui bahwa refleksi ini juga membantu untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kekuatan maupun kelemahan kita. Ini mengenali dan mengatasi bias atau hambatan, terus menilai atau meningkatkan kinerja kita dan menghasilkan dan menerapkan wawasan serta pengetahuan baru. Jadi refleksi itu mampu membantu hal-hal tersebut, teman-teman. Terus dalam prakteknya, siswa itu atau mahasiswa itu dapat menggunakan atau merefleksikan itu melalui jurnal,
portofolio, penilaian diri, dan pendampingan untuk mendokumentasikan dan meninjau ide-idenya serta merencanakan menerapkan langkah selanjutnya. Jadi, dalam mengembangkan berpikir kritis untuk pembangunan keberlanjutan, berpikir berlanjutan, ternyata refleksi diri itu perlu ya kita latih. Karena untuk hal-hal semacam ini, untuk mengartikulasi kekuatan kita dan kelemahan kita dan mengenali mana batasan kita gitu ternyata. Terus yang kelima yaitu carilah inspirasi. Jadi inspirasi ini sebagai proses yang dirangsang atau dipengaruhi oleh sesuatu atau seseorang yang ini dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif kita. Nah, inspirasi dapat membantu seseorang atau mahasiswa ini untuk memperluas wawasan mereka, menemukan koneksi dan kemungkinan baru, menghargai gaya dan pendekatannya berbeda, dan untuk menyalakan semangat serta motivasinya. Nah, dengan menggunakan alat studi kasus, galeri, pameran, majalah, dan platform online untuk mengeksplor dan mengapresiasi karya desainer atau halnya bisnis untuk menghubungkan dengan proyek dan tujuan mereka. Jadi teman-teman, ada mengembangkan rasa ingin tahu, ketidakpastian, kolaborasi dengan orang lain, refleksi, dan inspirasi ini merupakan cara-cara untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif kita agar mampu berpikir secara keberlanjutan. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman semuanya? Belum ada Ibu, lanjut Bu. Nah, ini sudah selesai terakhir masalahnya. Kalau ada pertanyaan bisa dikomunikasikan. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, nah, kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa berpikir kritis maupun kreatif ini ternyata memiliki keterlibatan dalam berpikir keberlanjutan kita ataupun juga sustainability development atau bahkan tadi yang dijelaskan Peter, ternyata juga ada keterlibatannya terkait sustainability model bisnis. Nah, ini tentunya ini tentunya harus kita asah, tidak jadi berpikir kritis dan kreatif itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi butuh evaluasi pada diri kita atau kita perlu mengasah melalui, bantuan tadi, wawancara, data, dan sebagainya, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya ilmu yang kita peroleh semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Untuk presensi, sebentar nggih, habis ini saya buatkan dulu. Terima kasih. Terima kasih.